Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Sarah. Di video kali ini aku akan membahas masalah politik terkait tentang kasus korupsi di Indonesia yang kita ketahui bahwa tidak ada habis-habisnya. Nanti di video akan ada segmen mahasiswa berbicara, di mana aku sudah mewawancarai beberapa mahasiswa tentang pendapat mereka mengenai kasus korupsi di Indonesia. Tapi sebelum itu, aku minta tolong kepada kalian yang sedang menonton video ini untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Contoh kasus korupsi ini aku ambil dari 2 tahun yang lalu yang sempat viral tentang kasus korupsi dana bansos pandemik COVID-19 dari tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta rupiah bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara garis besar haluan negara atau GBHN yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun, kepelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali. Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul TAP MPR nomor 11 MPR tahun 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya mengangkat Bahrudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah konkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di Bulog salah satunya. Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi atau RAN yang disusun oleh Bappenas. RAN pemberantasan korupsi itu berlaku pada tahun 2004 sampai 2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan. Keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional atau struktur, dan instrumen hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. Oke, next kita masuk ke segmen mahasiswa berbicara dan ini dia videonya. Hai, saya Muhammad Idris. Hai, saya Putri Alika. Hai, aku Suci Ramadhani. Halo, saya Dinda Rianti. Menurut saya sih, korupsi di Indonesia tuh kayaknya belum bisa terpecahkan secara menyeluruh sih Kak. Soalnya kan, masih banyak tindak-tindak korupsi, kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya. Menurut saya, korupsi di Indonesia ini masih banyak merajalela ya Kak. Apalagi yang ngelakuin korupsi itu pemerintahnya sendiri. Saat ini korupsi masih sering terjadi di Indonesia. Negara juga mengalami kerugian yang besar akibat korupsi. Menurut tanggapan saya, kasus korupsi di Indonesia itu masih relatif banyak ya, karena masih sering terjadi. Menurut aku belum, karena sampai sekarang kasus korupsi masih sering terjadi di Indonesia. Belum ya, dari yang kita lihat sendiri kan masih banyak tuh kasus-kasus korupsi yang terjadi di mana-mana. Kayaknya belum 100% sih Kak, soalnya kan seperti yang saya ngomong tadi, kalau masih banyak terjadi kasus-kasus kan itu tandanya bahwa pemerintah itu belum efisien untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menurut saya belum ya, dikarenakan seperti yang kita tahu, kasus-kasus korupsi itu masih banyak dan masih sering terjadi.
Oh, tahu dong, tapi nggak terlalu ngikutin kasusnya sih. Tahu dong, karena itu sempat viral juga kan kemarin kasusnya tentang bansos ya. Tahu dong pastinya, karena itu kan sempat viral juga tahun lalu. Iya tahu, kasusnya itu kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi di awal pandemi. Kayaknya kelewatan deh Kak, karena dia kan juga korupsi bansos di tengah masyarakat lagi kesusahan karena COVID, ekonomi juga lagi sulit, tapi bisa-bisanya dia kayak apa ya, motong bantuan yang harusnya diberikan ke masyarakat tuh penuh, tapi itu dipotong 10.000 per paket bantuan gitu. Itu sangat kejam sih sebenarnya, itu nggak manusiawi banget. Sangat disayangkan sekali ya, karena seperti yang kita tahu beliau merupakan menteri dan juga wakil rakyat yang telah diamanahkan untuk memberikan bansos kepada rakyat yang memerlukan, tetapi malah dikorupsi. Keterlaluan banget ya, apalagi kan 32 miliar tuh bukan uang yang sedikit, apalagi kan kita masih di masa pandemi, ekonomi rakyat tuh masih sedang buruk-buruknya gitu. Itu keterlaluan banget ya, apalagi uang yang dikorupsi adalah uang yang seharusnya bisa ngebantu masyarakat kelas menengah yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi di masa pandemi. Penjara seumur hidup, atau paling enggak 30 tahun penjara. Seumur hidup sih kayaknya setimpal ya. Menurut saya sih kayaknya hukuman mati deh kayak, karena kan biar sekaligus memberi efek jera juga bagi koruptor-koruptor yang lain. Mungkin cukup dengan hukuman yang setimpal aja dengan apa yang beliau perbuat. Hukumannya sih kalau dari hakimnya udah ditetapkan ya, dan itu udah sesuai sama peraturan perundang-undangannya. Tapi kalau menurut saya sih itu belum layak sih, maksudnya masih kayak kurang gitu. Saya rasa belum deh Kak, karena itu juga terlalu ringan. Kalau dari artikel yang aku baca, itu udah sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar. Tapi kalau masalah setimpal atau belum, menurutku itu belum setimpal. Mungkin bisa diperberat lagi, karena kalau jika hukuman untuk koruptor-koruptor hanya seperti itu, tidak ada efek jera bagi koruptor-koruptor yang lain. Kalau nggak salah pasal 12 huruf A Undang-Undang RI tahun 1999 nomor 31 tentang tipikor, tindak pidana korupsi. Saya sih kurang tahu ya Kak. Korupsi waktu. Ini yang paling sering aku temuin di kehidupan sehari-hari. Yang sering kita temui itu seperti memberi uang damai kepada polisi ya, kayaknya kalau ditilang. Mungkin yang paling sering ditemuin tuh kayaknya sogok menyogok deh Kak, suap menyuap. Kayak mau masuk sekolah itu kan harus kebanyakan nyogok dulu biar istilahnya itu uang pelicin lah, biar bisa masuk ke sekolah itu atau ke universitas itu. Sarannya sih buat pemerintah ya, khususnya yang berwenang itu mungkin hukuman buat para koruptor itu bisa lebih diberatkan lagi. Lebih tegas saja dengan hukumannya, lalu juga kepada wakil-wakil rakyat juga lebih konsisten ya atas apa yang dibicarakan. Kayaknya hukumannya aja deh, hukuman yang lebih diberatin lagi, kayak hukuman mati deh begitu kan, biar bisa memberikan efek jera juga kepada para koruptor-koruptor yang lain, agar apa ya, kalau pejabat-pejabat mau melakukan tindak korupsi itu bisa mikir dua kali, biar mereka tuh ada rasa takut gitu kan. Seperti yang harapan kita, Indonesia bisa lebih bersih dari tindak korupsi, angka kasus korupsi di Indonesia juga bisa menurun begitu. Pemerintah kedepannya harus lebih tegas lagi dalam menindak tersangka kasus korupsi. Dan jika diperlukan, pemerintah sebaiknya memberikan hukuman yang lebih berat lagi untuk para tersangka. Nah guys, barusan kita udah lihat pendapat para mahasiswa mengenai kasus korupsi di Indonesia. Jadi mereka berpendapat bahwa pemerintah Indonesia belum bisa mengendalikan kasus korupsi. Ada yang bilang kalau hukumnya kurang tegas dan belum memberikan efek jera. Kalau pendapat kalian gimana? Tolong komen ya di bawah. Guys, sebelum closing nih, aku mau kasih sedikit informasi lagi ke kalian mengenai pengertian tipikor. Jadi, tindak pidana korupsi atau tipikor ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thanks for watching and see you.